Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadlur Rahman, bisa dipanggil Rahman. Ya sebenarnya nggak perlu kenalan ya, karena ya yang penting isi kontennya nih. Sebenarnya ini buat ya YouTube kalau saya upload video ini di YouTube ya. Artinya ini untuk sharing aja sih sebenarnya. Nanti ya ini ya ngomong apa sih belibet banget ya. Pokoknya video-video yang saya unggah di channel saya nanti mengenai tentang perbulu tangkis ya. Jadi karena saya hobi olahraga ya, sebenarnya hobi olahraga, tapi karena bulu tangkis adalah hobi yang paling saya awal yang saya sukai, jadi ya eh, nanti saya mengenai tentang apa yang saya sukai sih sebenarnya, mau apapun lah, mau bahas buku, mau bahas film, mau bahas olahraga, tapi core-nya sih cerita, ya sharing aja. Di sharing, saya bukan atlet, saya bukan eh ya orang biasa saja yang sharing tentang pengalaman atau sudut pandang tentang bulu tangkis karena saya suka nonton, ya sering update juga lihat perkembangan bulu tangkis. Jadi ya nanti bisa lihat-lihat di channel saya ini. Ya, ya sekarang sebenarnya saya lagi di skripsian. Ya, jadi harapannya sih bisa mengisi waktu luang buat skripsi. Tapi seharusnya waktu skripsi itu fokus untuk kerjaan skripsi, malah bikin video channel YouTube. Ya nggak apa-apa lah ya. Never mind, it's okay. It's okay, never mind lagi. Ya, jadi ya itu aja teman-teman semuanya. Uh, Nanti saya akan membahas tentang berbulu tangkis di Indonesia. Saya suka bulu tangkis itu dari kelas dari SD pokoknya, dari SD dari kecil ya. Gak tahu sih spesifik umurnya, nggak begitu ingat. Ya, jadi saya suka bulu tangkis karena melihat dan ikut bapak saya main dan pada akhirnya senang nonton. Kayaknya umum ya, wajar nih. Kayaknya rata-rata anak-anak itu kan melihat figur bapaknya main, terus bisa mau main bulu tangkis, jadi akhirnya bulu tangkis. Terus singkat cerita, di waktu SD itu kelas 3 saya ikut O2SN. Nah, teman-teman di pas kecil atau Genzi zaman saya ini, ya apakah masih ada O2SN atau sekarang masih ada O2SN ya? Saya tidak terlalu update lagi. Ya pas waktu SD itu O2SN ketika kelas 3, wah, pas juara kecamatan. Nah, ini harus saya banggakan nih. Ya, ketika kompetisi sekecamatan kelas 4 kalau nggak salah ya. Bukan kelas 3, kelas 4 itu kan mulai itu lombanya itu. Nah, kelas 4 SD saya ikut sekecamatan, lolos mewakili kecamatan saya pribadi ya, kecamatan saya di Indramayu, terus lolos ke tingkat kabupaten. Ternyata di situ tidak lolos ya. Ketika kelas 5 SD sama saya juara juga ya, berarti juara dua kali back to back ya, juara 2 kali dari kelas 4 sampai kelas 5, juara bulu tangkis 2 kali ya. Jadi 2 kali juara bulu tangkis. Terus ya ketika kelas 5 SD terus ikut kejuaraan di kabupaten dan pada akhirnya kalah ya. Jadi kecintaan saya dengan bulu tangkis begitu cintanya ya, walaupun ya nggak jadi atlet, tetap ya ngomongin bulu tangkis lah ya kan, ya seru lah ngomongin bulu tangkis pokoknya. Terus eh SMP saya mondok ya, jadi sempat dipondokkan, dan kelas 2 atau kelas 3 pokoknya masih lupa ya, atau kelas 1 SMP itu ibu saya izin kepada kepala sekolahnya untuk izinkan saya latihan ya, latihan di PB itu ya, ya latihan bulu tangkis diizinkan sore-sore saya latihan bawa raket
yang habis ba'da asar terus latihan ya. Kayaknya itu juga nggak terlalu berapa lama itu saya latihannya ya. Saya salut nih sama anak-anak kecil yang sudah latihan bulu tangkis dari kecil. Mereka latihannya luar biasa loh. Pengalaman saya pribadi ketika latihan itu main gamenya itu lama loh. Artinya dari jam 4 sampai jam 6 itu cuma fisik ditempa. Nah, jadi dari jam 3 sampai jam 6 sore itu latihan fisik terus ya, lari, muterin gor, lari, naik turun tangga, terus ambil kok. Ya itu sih fisik yang paling utama sih, bener sih kalau untuk bulu tangkis ya. Jadi kepada para atlet yang sedang main sekarang atau sedang di PBSI, semangat terus ya. Tentu nggak mudah loh itu, dari Senin sampai Sabtu setengah hari, terus Minggu istirahat, terus Senin lagi tuh. Wah, luar biasa itu latihannya. Jadi ya itu cerita saya mengenai bulu tangkis pribadi saya. Habis dari SMP sudah nggak latihan lagi umum, padahal harusnya difokusin ya bulu tangkis ya. Penyesalan hanya di akhir. Ya udah seumuran segini ya. Jadi ya ini adalah cerita saya mengenai bulu tangkis. Nanti kedepannya ya banyak ngomongin bulu tangkis atau ngomongin cerita, pokoknya cerita aja lah ya. Jadi cerita bebas lah ya. Pokoknya ya ini tempat curhat saya, tempat berbagi kisah, obrolan atau ngobrol. Jadi di sini saya ngobrol apapun yang saya mau, apapun yang saya inginkan, karena hobi ya. Sekarang akhir-akhir ini ya hobinya olahraga, tetapi bulu tangkis udah jarang main. Nah, udah jarang main, udah berapa kali udah jarang main ya. Sekarang malah ikut olahraganya kalistenik cuy. Angkat-angkat beban, angkat push up, sit up, jarang nih sit up, pull up, push up ya. Nah, jadi squat, nah itu untuk kalistenik ya. Itu aja, ini adalah obrolan yang terpanjang menurut saya nih. Sudah 7 menit, mau 8 menit. Ya, mau genapin 10 menit lah ya. Jadi ya, lagi-lagi perkenalkan saya Rohman, bisa dipanggil Rohman saja. Apakah saya ngomongnya terlalu cepat ya? Sebenarnya ketika kita upload di YouTube ada kekhawatiran pasti. Ya kayaknya sebagai saya YouTuber pemula nih, kalau jadi di-upload ada kekhawatiran view-nya berapa, yang nonton berapa ya kan. Terus udah fokusnya ada yang udah menghasilkan di YouTube. Jadi kalau ya saya ya learning by doing ya. Jadi ya mungkin kalau ada yang bisa dihasilkan ya syukur ya, selalu belajar, semoga bisa menghasilkan. Tapi ya learning by process ya. Jadi kita belajar dari proses ini nih, membesarkan YouTube-nya. Ya mungkin karena ya di YouTube udah nggak serame dulu-dulu ya, sekarang kan zamannya podcast ya. Ya tapi ya pasti ada penontonnya, pasti ada peminatnya. Saya yakin itu. Ya, saya yakin itu pasti. Apalagi bulu tangkis itu udah jadi olahraga kebanggaan Indonesia. Nah, dari tahun 90-an, 80-an ya. Lim Swicking dari RRS itu sampai sekarang masih Indonesia menjadi negara yang punya kekuatan nih untuk bisa juarai uh, kejuaraan yang bergengsi kayak All England, kejuaraan dunia, Olimpiade, dan Super Series yang lain. Apa Super Series ya sekarang bacanya ya? Sorry. Ya itu aja, saya mau genapkan 10 menit kalau bisa nih ya. 10 menit. Jadi saya ngobrolnya di depan pintu ini ya. Jadi sinar matahari, lightingnya ya sinar matahari saja ya. Jadi nggak perlu beli lighting lagi ya, nanti kalau ada rezekinya beli lighting. Oke, terima kasih, cukup sekian, see ya.